Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, kegaduhan simpatisan, aksi walkout, hingga keinginan mendatangi langsung semuanya terjadi dalam rangkaian sidang Rizik Syihab. Lantas sampai kapan dan mengapa hal tersebut terus terjadi? Sudah bergabung bersama kami Eksekutif Jaringan Moderat Islah Bahrawi, dan kami juga tengah berupaya untuk menghubungi kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar. Selamat sore, Bang Islah. Selamat sore. Dan sudah bergabung juga bersama kami Pak Aziz Yanuar. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, saya langsung ingin minta tanggapan ke Bang Aziz. Majelis Hakim akhirnya memperbolehkan Rizik Syihab untuk mengikuti sidang secara offline. Ya, alhamdulillah upaya dan segala argumen serta data fakta kita bukan kontemplasi, apalagi angan-angan atau khayalan atau hipotesa ini yang kita kemukakan ke Majelis Hakim dan juga Mahkamah Agung direspon. Kami sangat bersyukur, alhamdulillah. Artinya satu pintu keadilan terbuka terkait dengan proses ya. Kita sangat bersyukur. Sementara ini itu saja yang dapat kami tanggapi terkait dengan dikabulkannya 3 ya kasus kerumunan Petamburan yang melibatkan Habib Rizik Syihab, kemudian kerumunan Megamendung, serta kerumunan Petamburan terhadap 5 orang pengurus FPI. Kemudian dengan yang perkara Rumah Sakit Umi kita masih belum ada kabar, mungkin nanti ada kabar menjelang hari Jumat nanti. Demikian, Mbak Stefan. Baik, Pak Islah, Anda melihatnya apakah dengan dikabulkannya sidang secara offline ini, proses hukum yang berjalan, tindakan Majelis Hakim sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada? Kalau saya melihat begini ya, Mbak, bahwa ini kalau tadi dari pihak pengacara Habib Rizik mengatakan ini sebuah proses keadilan, saya melihatnya begini. Ini bukan hanya persoalan, saya menyayangkan sebenarnya keputusan dari hakim sebenarnya ya. Ini bukan hanya pertimbangan soal prokes atau masalah pandemi sebenarnya. Ini adalah persoalan keamanan juga sebenarnya. Keamanan bagi semuanya, termasuk keamanan terhadap Habib Rizik juga, keamanan juga terhadap majelis sidang, dan juga keamanan kepada publik. Anda menyayangkan Majelis Hakim mengabulkan permintaan Rizik Syihab? Ya, ini persoalan pertimbangan keamanan kalau saya secara pribadi, bukan persoalan prokes. Ini kan Habib Rizik ini kan adalah sebuah magnitude ya, artinya ini sebuah titik kulminasi dari beberapa rangkaian kasus. Kemudian yang kedua juga ada faktor historik dari tidak kooperatifnya Habib Rizik selama ini. Artinya ya ini amat saya sayangkan, seharusnya tetap saja online, toh ini bukan juga kejadian yang pertama. Sidang online ini kan bukan hanya yang pertama ini, sebelum-sebelumnya sudah banyak yang terjadi dan itu berlangsung secara fair, saya kira tidak mempengaruhi terhadap hasil perjalanan sidang selama ini. Anda mengkhawatirkan keamanan Rizik Syihab jika sidang digelar secara offline? Bukan begitu, bukan hanya mengkhawatirkan keamanan Habib Rizik juga, tapi keamanan publik juga, dan juga kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa kerumunan itu juga tidak akan terhindari. Ini kalau sampai sidang offline misalnya, maka kerumunan itu tidak ada yang bisa menjamin. Maka pihak Habib Rizik juga kalau ternyata publik itu kemudian berkumpul, massa itu berkumpul secara sporadis di beberapa tempat, terutama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur misalnya, siapa yang bisa menjamin itu? Dari pihak FPI atau pihak kuasa hukum bisa saja, itu di luar kekuasaan kita, mereka datang dengan sendirinya dan sebagainya. Tapi ini kan publik yang memang kemudian misalnya datang saja secara liar lalu membuat kerumunan dan membuat kerusuhan, kan kita juga tidak ada yang bisa menjamin itu. Baik, Bang Aziz, bisa langsung dijawab, apakah Anda bisa menjamin kehadiran Rizik ke PN Jatim secara offline tidak akan menimbulkan kerumunan? Yang pertama, saya tidak mau menanggapi keluh kesah pribadi ya, karena tiap orang beda-beda gitu. Kita juga punya keluh kesah, Mbak Stefani dan teman-teman di iNews juga punya keluh kesah pribadi, jadi kami nggak mau menanggapi keluh kesah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan keamanan ya. Terkait dengan keamanan saya dapat sampaikan, saya di awal di prolog saya sampaikan kepada iNews nih, kepada pemirsa sekalian, bahwa kita menunjukkan fakta, bukti, dokumen ya, bukan berdasarkan kontemplasi, hayalan, angan-angan atau ketakutan ya. Jadi ini ibarat menakut-nakuti saja gitu kan.
Tapi faktanya kita sudah melihat banyak persidangan yang kemarin beberapa kali diadakan terkait dengan Habib Rizik dan kawan-kawan, itu semuanya tidak ada satupun pendukung Habib Rizik yang ada di sekitar Mabes Polri. Padahal Habib Rizik dihadirkan di sini. Kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sepengetahuan saya dari sidang hari Jumat, kemudian yang Selasa ini juga, itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu steril. Artinya kuasa hukum pun dibatasi masuknya. Jadi kalau di alasannya itu sudah ada fakta, ada bukti. Tapi tidak ada di lingkungan Pengadilan Negeri. Tapi di halaman dan di luar ini banyak pendukung yang Nggak datang, ada, Bang Aziz. nggak ada, salah. Halaman itu halaman apa? Kalau halaman jalanan, itu di jalanan juga banyak, Bang. Nggak bisa kita langsung pukul, oh itu pendukungnya Habib, ya nggak bisa lah. Seperti Bang itu. Aziz, Jadi kami bahkan mendapat gambar pendukung yang menolak untuk dibubarkan oleh polisi. ya sekarang begini, Mbak. Saya kan belum selesai tadi. Boleh saya selesaikan dulu nggak pembicaranya? Halo? Bagaimana Bang Aziz? Boleh saya selesaikan dulu nggak? Tadi kan saya belum selesai pembicaraannya. Saya katakan, halo? Iya, silakan Bang Aziz. Iya, saya selesaikan dulu. Yang pertama, tadi kita sudah katakan bahwa sekeliling lingkungan Mabes Polri, tempat Habib Rizik di sidang secara online dan juga ditahan, tidak ada pendukung Habib Rizik dan kawan-kawan yang memang datang ke sini beramai-ramai kemudian mengabaikan prokes, tidak ada. Kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, dari masuk sampai di halaman tempat parkir tidak ada seperti itu. Dan itu dijaga oleh pihak aparat keamanan dengan sangat baik, kami sangat mengapresiasi. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan bahwa kami memberi jaminan. Jadi yang berkomentar tadi itu berarti nggak nonton tadi. Jaminan kita itu, saya nggak bisa menjamin lah kalau misalnya jaminannya itu di mana? Di Cakung, di Penggilingan. Saya nggak jamin, kan kita urusannya di pengadilan. Gitu loh. Jangan kita itu kalau benci sama sesuatu, seseorang, terus jadi agak sakit jiwa gitu loh kalau mengkomentari. Kan kita sudah bilang tadi, kita menjamin di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya, tidak ada massa yang berkerumun, ya, menjaga prokes, kemudian tertib dan disiplin. Ada di jaminan, kita menandatangani surat jaminan tadi, dan kita komitmen insya Allah. Masalah ada yang ragu, silahkan. Kita kan juga nggak bisa memaksa orang untuk sependapat dengan kita, gitu loh. Tapi kita tetap hormati, tapi saya sampaikan tadi alasan-alasan kami, dan majelis hakim, ini hukum. Hukum sudah menyatakan penetapannya seperti itu tadi. Kita harus hormati. Kan kita taat hukum katanya, seperti itu. Kalau yang di bagian depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur artinya tidak termasuk dalam lingkungan PN Jaktim, Bang Aziz? Kan bukan, itu jalan RP Suroso. Tadi kecuali saya bilang, misalnya kita menjamin ya Pengadilan Negeri Jakarta Timur beserta sepanjang jalan RP Suroso dan depan wali kota. Tapi kan nggak mungkin, itu bukan domain untuk sidang gitu loh. Jadi janganlah kita tuh seperti itu gitu loh. Baik, Pak Islah, silakan tanggapan Anda. Pak Islah. Ya, silakan tanggapan Anda. Ya, saya malah melihat ini belum apa-apa. Menurut saya sudah ada retorika yang dilepas gitu ya. Kalau artinya kalau di ruang pengadilan ya jelas mungkin itu pasti steril ya, ada pengamanan debat. Di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga pasti ada pengamanan. Ini adalah standar prosedur. Artinya prosedur standar dari semua itu. Tapi kalau kemudian di jalanan umum di sekitar pengadilan memang tidak akan bertanggung jawab ya pasti juga. Nah ini kan yang kita khawatirkan adalah menurut saya keputusan hakim ini tidak boleh bersandar hanya pada urusan prokes. Perjalanan Habib Rizik mulai dari Bareskrim sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Lalu kemudian di situ bisa menimbulkan simpul-simpul massa juga, terutama di sekitar pengadilan negeri dan di luar situs pengadilan negeri itu sendiri tidak akan ada yang bisa menjamin bahwa di situ akan ada kerumunan. Dan ini ada faktor sejarah juga bahwa beberapa kali peradilan kita itu akhirnya menyerah secara tidak fair kepada tekanan-tekanan publik. Ini yang amat saya sayangkan dari keputusan hakim. Tapi ya kita lihat saja bagaimana kemudian jaminan-jaminan dari pihak pembelanya Habib Rizik ini seberapa kuat menjaminnya. Karena kita berbicara tentang publik yang sekarang sudah liar, kasarnya begitu. Karena FPI sudah dibubarkan, artinya tidak ada jalur komando lagi. Dalam hal ini bisa saja simpatisan-simpatisan Habib Rizik menyatakan dengan sendirinya tanpa digerakkan atau segala macam,
karena hasrat pribadinya lalu kemudian mereka berkerumun di sekitar pengadilan, kan bisa saja. Ini kan bukan hanya persoalan prokes, tapi ini persoalan keamanan. Ini keamanan publik juga sebenarnya. Keamanan Habib Rizik juga dan juga keamanan publik. Ini yang perlu kita pertimbangkan sebenarnya. Saya kira begitu. Baik, Pak Islah, satu lagi, kalau majelis hakim menyatakan bahwa keputusan sidang offline akan ditinjau ulang kalau jaminan tidak menimbulkan kerumunan ini tidak bisa dipenuhi. Apakah kemudian kerumunan yang disebutkan Bang Aziz tadi berada di luar, bukan tanggung jawab dari tim Rizik Syihab ini, perlu masuk dalam pertimbangan majelis hakim atau tidak sebenarnya? Ya, ini kan sebenarnya hakim memberikan keputusan seperti itu kan seolah-olah trial and error gitu ya. Artinya kita tunggu dulu reaksinya. Kalau reaksinya ternyata rusuh baru ditinjau ulang. Ini kan sebenarnya nggak boleh. Lalu juga seharusnya hakim juga mempertimbangkan keputusan itu, jaminan itu teritorialnya di mana saja. Kita tidak bisa meminta jaminan dari para pembela Rizik ketika kita berhubungan dengan persoalan gestur kerumunan. Publik itu kan tidak bisa dikendalikan oleh 1-2 orang. Artinya apa? Yang harus kita sadari adalah Habib Rizik ini adalah magnitude besar gitu ya. Ya artinya orang siap berbuat apa saja demi kecintanya kepada Habib Rizik. Saya kira pengacara Habib Rizik tahu soal itu. Artinya militansi orang-orang yang berkumpul ini kan tidak mungkin bisa dijamin oleh Bang Aziz ya. Saya kira hakim seharusnya mempertimbangkan itu. Tapi ya whatsoever ini sudah diputuskan oleh hakim. Ya akhirnya menjadi sebuah keputusan trial and error saja. Baik. Bang Aziz, untuk sidang perdana secara offline hari Jumat nanti, apakah akan ada massa di bagian luar Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau dimanapun itu ada massa yang dikerahkan? Kalau pengerahan massa tidak ada, Mbak. Karena gini, kita melihat fakta sekali lagi. Saat ini kondisinya aman ya, tidak ada gangguan keamanan yang signifikan yang dirugikan langsung ya kepada publik terkait dengan sidang ini. Tidak di Mabes Polri, tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi maksud saya hal-hal tadi itu sudah terbukti ya. Saya mengumumkan sudah ada buktinya, sudah ada beberapa kali sidang dan itu aman. Itulah yang jadi pertimbangan hakim dengan akal sehatnya tentunya. Gitu loh. Jadi kalau masih ada yang meragukan, ya itu terserah. Tapi kita kan pakai dasar bicara. Nah, kalau saya tadi menghormati ada pihak-pihak, termasuk abang kita tadi yang menyatakan itu, saya hormati. Tapi sekali lagi kita bicara fakta, gitu loh. Faktanya sampai detik ini tidak ada, alhamdulillah tidak ada gangguan keamanan signifikan langsung kepada Mabes Polri, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian juga tidak ada massa yang militan tadi yang dikatakan segala macam tadi itu kan ya. Mereka ikut kok. Kalau misalnya mereka ingin tahu ya, kemudian ingin jalan-jalan, kan kita nggak bisa larang juga. Gitu loh. Apa haknya gitu. Kadang kita itu emosi kemudian membuat kita sendiri melanggar ketentuan hukum itu sendiri. Orang mau jalan ke situ kan yang itu ada kantor wali kota di depan situ. Ada keperluan banyak di situ kan. Jadi kita menghormati juga seperti itu. Jadi faktanya kita tidak melihat ada pelanggaran prokes yang akhirnya ditindak oleh pihak keamanan di pengadilan negeri Jakarta Timur, dan tidak ada gangguan keamanan alhamdulillah nggak ada gitu loh. Jadi kontemplasi hayalan tadi kita hormati, akan tetapi kita berkaca pada fakta, kecuali ini tadi rusuh ya atau ada gejolak massa atau apa, terus tadi hakim memutuskan seperti itu aneh. Saya setuju, tapi ini kan tidak, itulah yang jadi pertimbangan. Baik, kita akan tunggu dan pantau bersama tentunya kelanjutan dari sidang Rizik Syihab ini. Terima kasih Bang Aziz dan juga Pak Islah sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.